Ariel Tatum pakai sepatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Akang Rangga. Pada kesempatan yang baik ini, saya akan share tentang psikotes yang paling sering muncul beserta tips lulus dalam psikotes. Ini merupakan murni pengalaman pribadi saya mengikuti psikotes di PT Kereta Api Indonesia Persero. Jadi bagi sobat yang ingin melamar pekerjaan atau sedang mengikuti seleksi rekrutmen baik di PT KAI, tes CPNS, atau di perusahaan lainnya, sobat wajib mempelajari psikotes yang akan saya share di video kali ini. Silahkan tonton videonya sampai habis, dan bagi sobat yang belum bergabung bersama channel Akang Rangga, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Psikotes yang paling sering muncul adalah yang pertama, yaitu deret angka. Biasanya terdapat deret angka yang harus dipahami polanya. Bisa berupa pengelompokan loncat atau secara berurutan. Sobat bisa memecahkan soal ini melalui pembagian, perkalian, pengurangan, penjumlahan, pecahan angka, atau persentasi. Contoh soalnya berikut. Di sini ada angka 4, 8, titik-titik 64 128. Kita lihat polanya ini dari angka 4 ke 8, 4 kali 2 ya. Lalu 8 kali 2 16, 16 kali 2 32, 32 kali 2 64, 64 kali 2 128. Jadi jawabannya adalah B, 1632. Pembahasannya yaitu tiap angka dikalikan 2. Untuk psikotes yang paling sering muncul selanjutnya ialah soal cerita. Nanti sobat akan bertemu dengan soal cerita yang contohnya seperti ini. Sebuah pabrik menyediakan solar untuk memanaskan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Berapa minggu pabrik tersebut harus menyediakan solar agar dapat digunakan untuk memanaskan 16 buah ketel? Ini bisa kita selesaikan dengan konsep perbandingan senilai. Namun jika kita lupa konsep tersebut, maka soal tersebut bisa kita kerjakan dengan cukup kita data saja urutan kebutuhan ketel mengacu pada keterangan 4 buah ketel dalam 6 minggu. Kalau 4 ketel sama dengan 6 minggu, berarti kalau 8 ketel sama dengan 12 minggu. Kalau 16 ketel sama dengan 24 minggu. Berarti dikali 2 ya. Dari 6 12 menjadi 24. Lalu selanjutnya, psikotes yang paling sering muncul adalah tentang matematika dasar. Contoh soalnya seperti ini. Apabila sobat bertemu dengan soal seperti ini, sobat jangan mengerjakannya secara berurutan ya, tapi sobat harus memperhatikan kabataku, yaitu kali bagi tambah kurang. Jadi hitung dulu yang ada perkaliannya, lalu pembagian, baru penjumlahan dan pengurangan. Contohnya seperti ini. Kita kerjakan yang pertama, kali dulu. Negatif 10 kali 2 adalah negatif 20. 18 dibagi 6 adalah 3. Setelah itu kita tambahkan 30 tambah 3 dikurangi 20, lalu tambah 7 sama dengan 20. Ingat ya, tentang kabataku, kali bagi tambah kurang. Kali dulu, baru bagi, lalu tambah dan kurangi. Lalu psikotes yang paling sering muncul adalah soal TIO tes figural. Di sini kunci menjawab tes ini adalah konsentrasi penuh dan perhatikan betul-betul polanya. Ingat ya sobat, jangan lewatkan detail sekecil apapun seperti penempatan titik dan perputaran warna. Di sini ada contoh soalnya. Sobat harus perhatikan gambar di dalam kotak 1, 2, 3 ini ya.
Akan jadi seperti apa gambar dalam kotak keempat ini? Pembahasannya adalah pola pada gambar tersebut adalah urutan bergantian antara lingkaran putih badan, kemudian hitam, begitu seterusnya. Selain itu juga ujung mata anak panah yang selalu berkurang 2. Jadi pada urutan gambar berikutnya, lingkaran di tengah gambar adalah hitam dan ujung garis sudah tidak ada anak panah semua. Jadi jawabannya adalah B. Lalu yang kelima, psikotes yang paling sering muncul adalah Pauli Test. Pauli Test adalah salah satu psikotes kerja yang paling umum diberikan. Tes ini sangat populer dan sudah ada untuk waktu yang sangat lama. Untuk mengerjakannya, sobat perlu melakukan perhitungan sederhana, yaitu menambahkan deret angka dari 0 sampai 9 secara terus-menerus dari atas ke bawah. Untuk diperhatikan sobat, tips dan cara mengerjakan tes Pauli ini adalah yang pertama, jumlahkan 2 angka yang saling berdekatan. Ya, dari atas ke bawah secara vertikal ya. Lalu tulis hasil penjumlahan di sebelah kanan di antara 2 angka yang dijumlahkan. Contohnya, di sini 7 tambah 6 adalah 13. Tulis hanya angka terakhir jika jawabannya berjumlah 2 digit. Di sini kan jawabannya 13, jadi kita tulis angka belakangnya saja, yaitu 3. Lalu kita kerjakan saja langsung ya ke bawah. Contohnya 6 tambah 3 9. Garis bawahi angka yang terakhir dijumlahkan jika ada aba-aba untuk berhenti. Kemudian sobat lanjutkan ke soal selanjutnya dengan segera. Coret hasil yang salah dan tuliskan angka yang benar di sebelahnya jika melakukan salah perhitungan. Lalu sobat harus mengerjakan sampai waktu yang telah ditentukan. Biasanya waktu yang diberikan untuk mengerjakan tes ini adalah 60 menit. Tiap 3 menit sekali, biasanya selalu ada aba-aba untuk berhenti. Yang keenam, psikotes yang paling sering muncul adalah tes verbal analogi, sinonim, antonim. Tes ini adalah untuk menilai kemampuan sobat dalam mengartikan makna, fungsi, dan pemakaian kata yang mempunyai padanan hubungan fungsi atau analogi. Contoh soal analogi seperti ini. Guru, murid, sama dengan, kita lihat ada pilihannya dari A sampai E. Kita perhatikan apakah ada yang memiliki kesamaan hubungan. Dari soal tersebut, yang memiliki kesamaan hubungan dengan guru murid yaitu dokter pasien. Karena pembahasannya tugas guru adalah mendidik murid, sama dengan tugas dokter adalah mengobati pasien. Selain dokter dan pasien itu tidak memiliki kesamaan hubungan ya dalam soal ini. Lalu contoh soal sinonim. Tes sinonim mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan peserta tes psikotes terhadap indikasi yang sama dan mirip, wawasan dan pengetahuan tentang kata-kata yang artinya hampir sama. Tugas peserta tes adalah mencari kata yang sama atau mirip dengan kata yang tersedia. Contohnya seperti ini. Deportasi. Di antara A sampai E yang memiliki arti sama dengan deportasi yaitu B. Pengusiran. Karena deportasi artinya pembuangan, pengasingan atau pengusiran seseorang keluar suatu negara sebagai hukuman atau karena orang tersebut tidak berhak tinggal di situ. Lalu selanjutnya soal antonim. Tes antonim adalah tes psikotes berisi soal tentang lawan kata atau antonim yang merupakan kebalikan dari sinonim. Contoh soalnya konsumen. Di antara A sampai E yang memiliki arti antonim atau lawan kata dari konsumen adalah ya penghasil. Karena konsumen memiliki arti pemakai barang-barang dan lawan kata yang tepat dari konsumen adalah penghasil. Psikotes yang paling sering muncul selanjutnya adalah tes Warteg. Tes Warteg ini adalah salah satu tes psikologi yang umumnya digunakan pada proses rekrutmen. Tidak hanya di PT Kereta Api Indonesia Persero, biasanya seleksi CPNS dan TNI Polri juga menggunakan tes ini. Dalam tes Warteg terdapat 8 kotak di mana masing-masing kotak berisikan gambar mulai dari titik, 3 garis sejajar,
kotak kecil berwarna hitam, hingga garis lengkung berukuran besar. Peserta ditugaskan untuk mengembangkan gambar sederhana tersebut. Meski diharuskan menggambar, tes warteg tidak memerlukan kemampuan artistik, sebab tes ini hanya menjadi media bagi penilai untuk mengetahui kepribadian dari cara menggambar dan apa yang digambar. Biasanya dalam waktu 30 menit, peserta mengembangkan titik, garis kurva, hingga garis lengkung menjadi sebuah gambar yang sesuai dengan imajinasi. Peserta diperintahkan untuk memberi nomor urut pada setiap gambar yang dikerjakan terlebih dahulu, serta memilih gambar mana yang paling sulit dan yang paling mudah digambar. Sebelum mengerjakan tes, ada baiknya sobat memahami makna dari setiap gambar dalam kotak. Kotak 1 berhubungan hal-hal terkait penyesuaian diri, kotak kedua menunjukkan fleksibilitas, kotak 3 mengukur hasrat untuk maju, kotak 4 mengukur bagaimana seseorang mengatasi kesulitan, kotak 5 mengukur bagaimana cara bertindak, kotak 6 mengukur cara berpikir atau analisa, kotak 7 menyangkut kehidupan dan perasaan, kotak 8 menyangkut kehidupan sosial atau hubungan sosial. Jika diperhatikan dengan seksama, 4 gambar merupakan garis lurus di dalam kotak 3, 4, 5, dan 6, dan 4 lainnya berupa garis lengkung pada gambar 1, 2, 7, dan 8. Tipsnya, untuk garis lengkung, sebaiknya sobat menggambar benda hidup, dan untuk garis lurus yang kaku sebaiknya sobat menggambar benda mati. Selanjutnya, tes psikologi yang paling sering muncul adalah menggambar orang. Gambar orang merupakan sebuah cara mengetahui refleksi peserta psikotes terhadap pandangan diri secara profesional. Pada tes ini, sobat diperintahkan untuk bisa menggambar manusia lengkap dengan deskripsi, usia, jenis kelamin, dan aktivitas yang sedang dilakukan manusia yang sobat gambar. Namun untuk yang tidak begitu mahir dalam menggambar, jangan khawatir ya, karena yang dilihat bukanlah keindahan dan sempurnanya dari gambar tersebut, melainkan makna yang tersirat di dalamnya. Tipsnya yaitu gambarlah orang sesuai dengan jenis kelaminnya. Jika sobat perempuan, maka gambarlah perempuan, jika sobat laki-laki gambarlah laki-laki. Yang kedua, gambarlah manusia secara lengkap dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Jangan lupa gambar pula anggota tubuh lainnya secara utuh. Lalu gambar sedetail mungkin. Jika sobat menggambar seorang dokter, maka buatlah sebaik mungkin gambarnya dan utuh, mulai dari pakaian dinas hingga aktivitas yang bisa dilakukan. Jangan membuat penekanan pada muka gambar orang yang sobat buat, karena ini akan berarti bahwa sobat adalah orang yang tidak percaya diri. Jangan membuat gambar terlalu besar, karena akan berarti sobat terlihat dominan. Usahakan sobat menggambar semua anggota badan secara detail. Selanjutnya, psikotes yang paling sering muncul adalah menggambar pohon. Pada tes psikotes ini, penilai akan menginstruksikan sobat untuk menggambar pohon di sebuah kertas. Baum tes merupakan sebuah tes menginstruksikan menggambar sebuah pohon berkambium, mulai dari akar, badan pohon, cabang, batang, dan daun. Dalam tes ini, aturan yang harus sobat taati adalah untuk menggambar sebuah pohon berkambium atau dikotil, bukan pohon tak berkambium seperti pisang, kelapa, dan bambu. Namun lagi-lagi jangan khawatir ya, sama halnya dengan menggambar manusia, pada tes ini bukan dinilai dari keindahannya, melainkan akan melihat dari karakter dan kepribadiannya. Penilaian karakter dari peserta dimulai dari berbagai macam aspek gambar. Kambium menunjukkan kepercayaan diri, batang mengindikasikan directness, akar menggambarkan stabilitas, dan daun dapat melihat introvert atau extrovert. Tips untuk menggambar pohon adalah menggambar pohon yang kokoh lengkap dengan ranting dan daun serta buahnya. Kemudian tuliskan juga jenis pohon yang sobat gambar tersebut dengan singkat. Demikianlah video psikotes yang paling sering muncul beserta tips lulus psikotesnya. Semoga bermanfaat, menginspirasi, dan memberikan energi positif untuk kita semua. Tetaplah sobat semangat dan berdoa untuk meraih cita-citanya. Silakan like, comment, and subscribe. Burung Irian, burung cendrawasih, cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.